Ikan Napoleon atau Barbwhales merupakan sejenis ikan karang berukuran raksasa yang bisa kamu temukan di perairan Indonesia. Ikan ini berwarna biru kehijauan dengan bibir tebal dan ukuran panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter. Ada beberapa fakta menarik tentang ikan Napoleon ini. Yang pertama, merupakan salah satu ikan karang terbesar di dunia. Ikan dengan nama ilmiah Selinus undulatus merupakan salah satu ikan karang terbesar di dunia. Mengutip laman Active Wild, ikan ini bisa tumbuh hingga sepanjang 2 meter dan berbobot mencapai 180 kg. Mereka masuk dalam keluarga Labridae yang memiliki lebih dari 600 spesies ikan wrasse. Kebanyakan ikan wrasse tinggal di perairan tropis dan subtropis. Ikan Napoleon sendiri hidup di terumbu karang Indo-Pasifik yang meliputi perairan Indonesia juga. Kawasan Indo-Pasifik ini terkenal memiliki kekayaan ragam hayati yang luar biasa. Kedua, benjolan di dahi dan bibir tebal. Mengenali ikan Napoleon terbilang mudah. Para pejantan berukuran raksasa dengan warna biru kehijauan atau biru keunguan. Mereka juga punya benjolan di dahi yang diduga menjadi daya tarik lawan jenis. Menurut laman Petrofax, benjolan ini menjadi tanda bagi betina kalau si pejantan memiliki tubuh yang sehat. Sementara betina sendiri berukuran lebih kecil dengan panjang mencapai 1 meter. Kedua jenis kelamin sama-sama punya bibir besar dan tebal. 3. Bisa ganti jenis kelamin. Ikan-ikan wrasse termasuk hermafrodit atau lebih tepatnya protogini hermafrodit. Betina yang dapat berubah menjadi pejantan termasuk ikan Napoleon. Menurut laman Active Wild, para betina akan berganti jenis kelamin menjadi jantan pada usia 9 tahun. Hingga kini masih belum diketahui apa yang mendorong perubahan ini. 4. Bisa makan ikan beracun. Menu makanan ikan Napoleon terbilang bervariasi. Dilansir laman National Aquarium, makanan mereka berupa moluska, ikan karang, bulu babi, krustasea, dan invertebrata lainnya. Bahkan, mereka juga kedapatan memakan spesies-spesies beracun seperti sea hare, sejenis siput laut, boxfish, dan bintang laut. Spesies bintang laut mahkota duri atau crown of thorns starfish yang biasa dilahap ikan Napoleon termasuk spesies yang berbahaya bagi terumbu karang. Dilansir laman Active Wild, oleh karena itu keberadaan ikan Napoleon sangat penting. 5. Umur panjang. Ikan Napoleon terbilang punya umur yang panjang. Menurut laman Cretaceous, mereka bisa hidup hingga lebih dari 50 tahun. Mereka baru beranjak dewasa ketika usianya mencapai 4-6 tahun. Ikan predator besar seperti ikan Napoleon umumnya berkembang biak secara lamban. Hal ini diduga untuk mengurangi overpopulasi karena jarang ada predator yang menyerang mereka. Sayangnya, evolusi ini justru membuat mereka kian langka begitu manusia mengeksploitasinya. 6. Yang terakhir, spesies langka yang perlu dilindungi. Spesies ikan Napoleon didaftarkan dalam kategori endangered atau genting oleh IUCN. Tren populasi terus mereka mengalami penurunan. Mengutip Florida Museum, spesies ini terancam oleh perdagangan ikan, aktivitas memancing yang merusak menggunakan tombak dan dinamit, aktivitas perikanan yang tidak dikontrol, hingga hilangnya habitat asli. Ikan Napoleon juga menjadi hidangan mewah di Hong Kong dan kerap diekspor dari Indonesia. Menurut National Geographic, kemewahan dan sifatnya yang langka menjadi daya tarik tersendiri biarpun memicu overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, setelah tahu ke-6 fakta uniknya, bagaimana pendapatmu tentang ikan raksasa satu ini? Yuk tingkatkan kesadaran untuk melindungi ikan-ikan langka seperti ikan Napoleon untuk tidak dieksploitasi. Saat ini, ikan Napoleon memiliki status perlindungan secara terbatas berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37 Kemenkp 2013.
tentang penetapan status perlindungan ikan Napoleon. Status perlindungan ikan Napoleon ini sangatlah penting, karena ikan Napoleon sangat berharga bagi Indonesia, karena merupakan sumber daya hayati perairan yang sangat kaya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengelola sumber daya hayati perairan adalah pendekatan molekuler. Melalui metode ini dapat dilakukan identifikasi jenis, mengetahui kekerabatan dan keragaman genetik organisme. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode survei biodiversitas ikan di perairan karang yang disebut Underwater Visual Census atau UVC.